Grand Prix Belanda akhir pekan lalu bukan sekedar balapan biasa, melainkan perayaan 100 tahun balap motor di sirkuit legendaris Assen. Menariknya, topik utama perbincangan adalah sulitnya menyalip di sirkuit MotoGP yang unik ini. Hal itu seakan mengulang sejarah karena lintasan pertama Assen, sebuah sirkuit jalanan sepanjang 27 km yang menghubungkan desa Rolde, Borgar, dan Skonlo, memiliki jembatan yang sangat sempit sehingga pembalap harus melintasinya satu persatu. Meskipun babak belur dan menahan sakit, Marc Marquez yang berhasil memenangkan GP Belanda edisi ke-100 ini. Kemenangannya bukan karena ia pembalap tercepat di lintasan modern sepanjang 4,5 km yang berkelok-kelok, tetapi karena strategi cerdasnya. Ia berhasil merebut posisi terdepan di mana ban depannya bisa mendapat angin segar agar tetap dingin, lalu fokus penuh untuk mempertahankan posisinya. Assen begitu unik karena tata letaknya mengingatkan kita pada sirkuit jalanan kuno yang meliuk-liuk melintasi pedesaan, sangat berbeda dari sirkuit modern abad ke-21. Setiap tikungan di Assen langsung menyambung ke tikungan berikutnya, sehingga hampir tidak ada trek lurus untuk berakselerasi dan menyalip lawan sebelum tikungan selanjutnya. Rahasia untuk bertahan di Assen adalah memahami di titik mana pembalap paling rentan untuk disalip, lalu menerapkan strategi di tikungan-tikungan sebelumnya untuk membuat manuver menyalip itu menjadi mustahil. Dan itulah yang dilakukan Marquez dengan sempurna akhir pekan lalu. Titik menyalip paling terkenal di Assen adalah Chicane atau tikungan es terakhir yang telah menjadi saksi bisu banyak pertarungan tak terlupakan di lap akhir. Namun, cara terbaik untuk memenangkan pertarungan di chicane terakhir ternyata bukanlah dengan bertarung di chicane itu sendiri. Marquez membuat dirinya mustahil diserang di sana dengan berfokus pada tikungan cepat ke kiri sebelumnya, tikungan 14 dan 15. Di sana, ia menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk menciptakan sedikit jarak. Jarak kecil itu sudah cukup untuk membuat lawannya mustahil mengejar saat melakukan pengereman keras menuju chicane. Tidak hanya itu, dengan menciptakan jarak tersebut, ia tidak perlu menggunakan jalur defensif yang sempit saat memasuki chicane. Ia bisa masuk sedikit lebih lebar untuk mendapatkan kecepatan keluar tikungan yang lebih baik menuju garis start atau finish, yang juga membuatnya aman dari serangan di tikungan pertama. Trik-trik seperti inilah yang ia gunakan di seluruh sirkuit, selalu tahu di mana harus menyerang untuk menciptakan jarak dan di mana harus bertahan. Statistik performa Marquez saat ini benar-benar menjadi kabar buruk bagi siapapun yang ingin mengalahkannya. Kemenangan gandanya, sprint dan balapan utama di Assen menjadikannya pembalap pertama yang meraih poin penuh dalam satu akhir pekan di 3 seri beruntun sejak format sprint diperkenalkan pada 2023. Fakta bahwa 2 dari kemenangan penuh itu diraih di Mugello dan Assen, 2 trek yang secara historis bukan trek terkuatnya, pasti membuat para pesaingnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini juga pertama kalinya Marquez memenangkan 3 balapan utama berturut-turut sejak 2019, saat ia berada di puncak kekuatan fisiknya. Kini, ia tidak lagi berada di puncak kekuatan fisiknya karena lengan kanannya yang cedera parah kemungkinan tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Jadi, ia selalu harus beradaptasi dengan kondisinya. Setelah 10 dari 22 balapan, ia mengoleksi 307 poin. Sebagai perbandingan, pada tahap yang sama tahun lalu, Jorge Martin memimpin dengan 241 poin. Sementara Pecco Bagnaia memiliki 251 poin saat memimpin seri 2023 setelah 10 putaran. Kemenangan ke-68 Marquez di MotoGP juga menempatkannya di posisi kedua pemenang sepanjang masa, setara dengan legenda tahun 1960-an dan 1970-an, Giacomo Agostini. Hanya Valentino Rossi yang ada di depannya. Butuh 11 kemenangan lagi untuk menyamai rival terbesarnya dan 12 untuk melewatinya. Saat ini, Marquez pada dasarnya sedang menggila segalanya, para pesaingnya, dan buku rekor. Namun semua ini tidak datang dengan sendirinya. Meskipun Marquez telah memenangkan 8 gelar juara dunia melalui kecepatan dan konsistensi, ia masih sangat mungkin bisa kalah. Di Mugello, pembalap Ducati GP25 lainnya, Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa manuver di akhir balapannya adalah upaya beresiko yang bisa berhasil atau malah crash. Di Assen, Marquez mendapatkan keduanya. 2 kali ia terlempar ke area gravel dalam kecepatan tinggi, yang membuatnya kaku dan kesakitan dengan dagu berdarah yang harus dijahit. Ia begitu babak belur, sampai-sampai saat bangun pada Minggu pagi, ia bahkan tidak yakin bisa balapan.
Namun, pada Minggu sore, setelah 90 menit fisioterapi sebelum balapan, ia justru bisa merayakan kemenangan dengan semen. Kecelakaan pada hari Jumat itu adalah bukti bahwa Marquez tidak punya mode santai. Ia hanya tahu satu kecepatan, sekencang mungkin. Bahkan saat di rumah, berlatih motor cross dengan teman-temannya. Kerentanannya terletak di sini, dan disinilah seharusnya fokus utama insinyur Ducati, Gigi Dall'Igna, mencoba menenangkan torsi internal Marquez. Bukan berarti Dall'Igna akan berhasil. Banyak insinyur dan bos tim telah mencoba menenangkannya, tetapi ia memang tidak bisa ditenangkan. Begitulah dirinya, jika itu dihilangkan, akan jadi seperti apa dia? Meskipun Marc Marquez membalap dengan sempurna di Asen, tata letak sirkuit yang berkelok-kelok justru menjadi petaka bagi adiknya Alex Marquez. Setelah mengejar kakaknya sepanjang balapan sprint, ia bertarung dengan Pedro Acosta untuk posisi keempat di balapan utama ketika mereka bersenggolan dalam kecepatan tinggi. Alex menjadi korban yang lebih parah, jatuh terhempas pada kecepatan 200 km per jam dan menderita patah jari di tangan kirinya. Kecelakaan itu membuat Marc kini memimpin klasemen dengan selisih 68 poin dari Alex menuju GP Jerman di pertengahan musim kejuaraan. Jika Marc Marquez tampak tak terkalahkan di atas Ducati GP25, tidak demikian dengan Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio. Di Asen, keduanya kalah dalam pertarungan dengan pembalap dari pabrikan lain. Bagnaia harus puas di posisi ketiga setelah dikalahkan oleh Marco Bezzecchi, dan Di Giannantonio terlempar ke posisi ke-6 oleh duo KTM, Acosta, dan Maverick Viñales. Baik Aprilia maupun KTM menunjukkan kemajuan, terutama dalam cara mereka memanfaatkan ban belakang yang telah menjadi kekuatan terbesar Ducati sejak ban slick belakang Michelin saat ini diperkenalkan awal musim lalu. Ban tersebut membuat motor menjadi sangat tidak seimbang dengan cengkraman belakang yang jauh lebih besar daripada cengkraman depan. Inilah sebabnya Bagnaia dan Martin sering jatuh saat memperebutkan gelar tahun lalu. Dan ini pula salah satu alasan Marquez sering jatuh tahun ini. Aprilia dan KTM mulai menemukan solusi. Insinyur Aprilia telah mengurangi masalah dengan penyaluran torsi yang lebih halus dan pembaruan aerodinamika. Sementara itu, KTM mulai lebih baik dalam mengatasi masalah ban belakang yang mendorong ban depan saat masuk tikungan. Selanjutnya adalah Sachsenring, tempat di mana Marc Marquez meraih kemenangan GP secara beruntun dari tahun 2010 hingga 2011 dan 2021. Tugas berat menanti para rivalnya.